Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elsa Lisanti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biologi umum. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Jafni dari KIPIA B 2021 dengan NIM 13076210074. Pada kali ini saya akan menampilkan hasil dari praktikum saya mengenai fermentasi alkohol antara tape singkong dengan nama ilmiah Manihot esculenta dengan ragi Saccharomyces cerevisiae beserta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Sebelum mengarah ke praktikum, kita harus tahu dulu apa itu fermentasi. Jadi, fermentasi itu adalah suatu proses perubahan enzimatik. Ini tuh perubahan kimiawi secara anaerob tanpa oksigen yang mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Fermentasi itu ada berbagai macam jenis. Nah, pada praktikum kita ini, yaitu fermentasi tape singkong, itu termasuk ke dalam fermentasi alkohol. Untuk tahap-tahapnya bisa dilihat di gambar, yaitu pertama ada proses glikolisis, yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Lalu terjadi dekarboksilasi asam pirufat yang nantinya akan mengubah asam pirufat menjadi asetaldehid dan juga menghasilkan gas karbon dioksida. Setelah itu, si asetaldehid oleh si alkohol dehidrogenase ini akan diubah menjadi alkohol atau jenis alkohol di sini itu etanol. Untuk reaksinya dapat disimpulkan bahwa dari glukosa akan diubah menjadi 2 molekul alkohol, 2 molekul karbon dioksida, 2 NADH2 dan juga energi dalam bentuk ATP sebanyak 2 molekul. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu kita dapat mengetahui proses fermentasi, fungsi ragi, tekstur, rasa, aroma, dan kadar air pada tape singkong setelah proses fermentasi. Untuk alat yang digunakan, saya menggunakan pisau, baskom, wadah tertutup, daun pisang, panci berukuran sedang, kompor gas, dan juga sarung tangan plastik. Untuk bahannya yang dibutuhkan ialah 1 kg singkong, 1 buah ragi tape, 2 sendok makan gula pasir, dan juga air. Untuk prosedur kerja dalam praktikum fermentasi kali ini, yang pertama yaitu kita kupas kulit terluar dari singkong, kemudian dicuci hingga bersih di air mengalir, lalu potong-potong dengan ukuran sesuai selera. Kemudian kita kukus singkong selama kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit kita angkat lalu diamkan hingga dingin. Selanjutnya haluskan ragi tape di wadah datar, kemudian siapkan wadah tertutup dan dialasi dengan daun pisang. Kemudian kita baluri singkong tersebut dengan ragi tape. Kita bisa menggunakan tangan kita, tetapi harus dilapisi dengan sarung tangan plastik supaya tidak menyentuh secara langsung. Langkah selanjutnya kita susun singkong yang sudah dibaluri dengan ragi tape tadi, lalu bisa ditaburi dengan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Penambahan gula ini bertujuan agar menambah rasa manis. Lalu kita tutup dengan daun pisang pada bagian atasnya hingga rapat. Pastikan gak ada celah yang memungkinkan udara untuk masuk. Nah, langkah terakhir, kita tutup dengan penutup wadah tadi, lalu disimpan di dalam lemari, dan diamkan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari didapatkan hasil seperti ini. Berdasarkan pengamatan saya, hasil praktikum fermentasi alkohol pada tape singkong ini yaitu bertekstur lembut, lalu aromanya itu aroma khas tape, wangi, lalu rasanya manis tapi agak ke asam-asaman gitu, dan kadar airnya sedang. Jadi nggak terlalu berair, nggak terlalu kering lah, jadi pas gitu. Dan rasanya enak.
Dari praktikum yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa fermentasi alkohol itu terjadi secara anaerob, tidak perlu oksigen. Jadi, semakin sedikit kadar oksigen, maka semakin bagus jalannya fermentasi. Lalu suhu optimum inkubasi yang baik yaitu suhu ruang sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ini, jumlah regisa Saccharomyces cerevisiae itu berpengaruh terhadap kadar alkohol yang dihasilkan. Jadi ini perlu diperhatikan banget. Waktu kita ngasih raginya itu nggak boleh kebanyakan. Nanti takutnya kadar alkoholnya semakin tinggi dan hasil tape singkong itu nggak sesuai harapan kita. Ada pula kasusnya yang rasanya jadi pahit, terus teksturnya terlalu lembek karena alkohol itu kan cair ya, jadi kalau semakin banyak kadarnya maka semakin berair, maka jadinya lembek. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Oke, sekian pembahasan praktikum fermentasi tape singkong yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.